Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil haqqul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadun abduhu wa sayyidul mursalin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatul hasanah u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin ka fa'ilihi, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan ucapan alhamdulillah wa syukurulillah. Seiring dengan rangkaian salawat dan salam dan yang senantiasa tercurahkan ke kehadiran junjungan baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah wa bi'adadi fadlillah wa bi'adadi khalqillah wa bi'adadi ma fi ilmillah birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya yang insyaallah juga salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan di mana pada mukadimah di awal tadi saya menyampaikan sepotong ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah u'iddat lil muttaqin. Ud'u, serulah atau panggillah, ajaklah, ila sabili, kepada jalan agama, yakni jalan agama Islam. Bil hikmah artinya dengan kebijaksanaan. Wa mau'izatul hasanah, yang membuahkan dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang kita ajak. Dengan cara apa? Masing-masing menurut keahlian kita masing-masing. Lalu Allah berjanji kepada yang sedemikian itu, yang mengajak semacam itu, u'iddat lil muttaqin. Allah berjanji kepada orang yang bertakwa. Yang semacam itu bagian daripada janji Allah kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwalah yang mau mengajak dengan kebaikan-kebaikan itu. Seiring dengan rangkaian hadis menyampaikan man dalla ala khairin ka fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan itu dengan cara apa, terserah menurut keahlian kita pada masing-masing, adalah bagian, ya, mendapat satu bagian daripada apa yang orang laksanakan. Jamaah salat Isya insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik Haris pernah menyampaikan beberapa ilmu hikmah yang semestinya kita ketahui untuk menuju pada kesempurnaan beragama di dunia dan di akhirat. Lalu kata Al-Malik Haris menyampaikan, an-nazafah, bahasa kita kan kebersihan. Kebersihan itu adalah separuh daripada keimanan. Seperti hadis menyampaikan, an-nazafatu nisful iman. Kebersihan itu separuh daripada keimanan. Yang dimaksudkan kebersihan separuh daripada keimanan itu orang yang melazimkan membaca istighfar, menyadari dengan kesalahan-kesalahannya. Lalu ia paham benar dengan memperbanyak istighfar itu, ia merasa berdosa dirinya, baik pada zahirnya maupun pada batinnya. Dosa kita ini kan ada dua macam, ada dosa zahir dan ada dosa batin. Dosa zahir itu artinya yang dapat nyata kita lihat, seperti perbuatan tidak umpamanya kan, yang tidak benar lalu kita katakan pada benar, yang salah sudah nyata salahnya kita betulkan. Tuh banyaklah bentuk-bentuk dosa yang nyata itu.
Dan dosa-dosa yang batin itu seperti pada ujub, riya, hasad, takbur, dengki, itu banyak. Dosa-dosa yang batin itu lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa yang nyata. Itu kebersihan itu separuh daripada keimanan orang yang membersihkan semacam itu. Jadi kita menganggap diri kita yang sebagusnya adalah tidak bersih. Lalu dengan tidak bersih kita mau membersihkan. Jangan kita merasa diri kita bersih. Itu hikmah. Jangan kita merasa banyak beramal lalu sedangkan kita tidak pernah tahu hasil apa yang kita lakukan. Jangan kita merasa panjang umur karena umur tidak pernah tahu oleh kita. Itu hikmah, ilmu hikmah mengantarkan kepada kita. Jangan kita merasa pandai, merasa hebat dan bijaksana atau apalagi merasa alim. Itu sangat salahnya tanpa kita banyak belajar. Barangkali apa yang ada pada kita itu masih pada banyak salahnya. Apalagi kita maaf semacam saya kan sering di muka semacam ini, tentu banyak kesalahannya juga. Saya sambil belajar sebenarnya. Itu karena tanggung jawab kita besar. Apa yang kita lakukan adalah merupakan tanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu. Banyak ungkapan-ungkapan yang semestinya kalau berbicara tentang ilmu hikmah ini. Itu yang pertama, kebersihan. Dan selain daripada itu, jangan kita merasa banyak amal. Ada baiknya kita merasa banyak berdosa. Itu yang diambil ilmu hikmah. Jangan kita merasa sehat sepanjang masa, belum tentu pada esok hari barangkali kita bisa sakit. Ini yang perlu kita. Dan selanjutnya hikmah ini, kalau kita mengantarkan orang umpama yang meninggal, besok harus hati-hati kita yang akan diantarkan orang. Ada 8 tahapan. Ini tahapan yang pertama saya sampaikan. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan kalau harus kita buka ilmu hikmah ini. Yang kedua, sabar. Ilmu hikmah mengantarkan kepada kesabaran. Seperti Allah tetapkan di dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang sabar itu beruntung. Sabar itu ada 7 macam sabar itu. Sabar dalam menuntut ilmu dulu kita naik. Begitu sudah kita tuntut ilmu, sabar dengan mengamalkannya. Tuh. Sabar pula kita dengan mencari harta. Tadi yang kita cari harta yang sabar itu yang halalnya. Sabar kita dalam diucih atau dihina. Kenapa demikian? Karena apabila kita tidak sabar, sekali kita menyesal lebih panjang penyesalannya. Kemudian sabar kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan melaksanakan perintah Allah taala ini besar benar pahalanya, lebih besar lagi sabar dalam meninggalkan larangan Allah taala. Itu sabar, banyak sabar itu. Ilmu hikmah, masih banyak ilmu hikmah tadi. Bagian yang saya sampaikan. Kemudian salat. Salat adalah merupakan kesempurnaan bagi orang yang beragama. Yang namanya salat itu hubungan. Yang namanya hubungan itu ada tahapannya 4. Yang kita pelajari syariat, tarikat, hakikat, marifat, barulah namanya salat. Kalau tidak kita pelajari, boleh jadi salat yang kita laksanakan tuh hanya sekian persen aja. Apalagi kalau kita merasa salat, artinya sembahyang. Kalau tidak kita pelajari 4 tahapan tadi, salat kita tuh sedikit kita dapatkan, jauh panggang dari api. Itu. Ini Al-Malik Haris menyampaikan. Kemudian daripada itu pula, saya tidak ungkapkan apa yang melalui salat ini. Kemudian lagi sedekah lagi. Sedekah itu kan ada beberapa macam.
Ada yang melalui sedekah merupakan sedekah sunat, ada yang sedekah wajib. Tadi bentuk sedekah itu sangat banyak sekali. Kalau harus kita ungkapkan, ada mungkin sekurang-kurangnya ada 20 tahapan. Tapi sedikit ya saya sampaikan. Lalu mengapa saya berani menyampaikan sekurang-kurangnya 20? Sebab setiap ibadah yang kita lakukan adalah berjumlah sedekah. Semacam kayak kita membaca Al-Quran itu sedekah, berzikir sedekah, baca salawat sedekah, beristighfar sedekah, tasbih sedekah, tahlil sedekah, niat baik juga sedekah. Banyak betul yang namanya sedekah itu. Tetapi menempatkan sedekah yang paling pas itu bagaimana? Oleh kita melihatkan tahapan-tahapannya. Untuk bisa menempatkan sedekah itu tadi baru besar. Artinya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Istilah peribahasa menyampaikan, kalau orang karam di laut bukannya nasi yang kita hantarkan, pelampung. Semacam itulah kira-kira. Pandai-pandailah jamaah memahaminya. Ilmu hikmah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu memenuhi, artinya kan puji bagi diri kita ya, dan sekaligus pada waktu salat, dan memenuhi puji bagi semesta alam, yaitu 18.000 alam. Subhanallah lagi. Saya tidak ungkapkan sedikit-sedikit aja. Subhanallah walhamdulillah itu ada memenuhi timbangan, yaitu 7 petak langit dan bumi. Kalau harus itu ya ditimbang, subhanallah walhamdulillah itu. Tetapi yang mempelajari kaidah ketauhidannya, kalau tidak mempelajari secara syariat, hakikat dan ma'rifat, tidak akan nyampai semacam itu. Kenapa demikian? Merasa awak seorang itu kan, makanya tidak akan tercapai. Karena puji yang sebenarnya bukan puji kita. Begitu. Jadi kita memperbanyak ibadah ini dengan ketauhidan. Makanya awaludin ma'rifatullah. Kita pahami benar kedudukan kaidah ketauhidan keagamaan kita ini. Yang ini kita asal maaf-maafan. Saya tidak harus melebihkan saya sebagai macam melebih-lebih kata-kata itu, tidak. Yang kita sudah merasa cukup pada keilmuan kita, sementara kita jauh benar harapan kita daripada yang dikehendaki. Syariat tarikat Hanmat ini mesti kita pelajari, kalau tidak jadilah kita sesat. Ya maaf, salat Isya dan salat tauhid yang mereka anda Allah. Sedikit saya sampaikan lagi. Al-Quran adalah sebagai pembeda dan sebagai jaminan bagi kita, sebagai bukti bagi perintah Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan sebaliknya yang meninggalkan daripada ajaran Al-Quran akan jadilah sengsara kehidupan dunia dan akhirat. Dikit sajalah saya sampaikan atas segala sesuatu yang saya sampaikan barangkali tidak berkenan atas kehidupan kita bersama atau pada jamaah. Umpamanya saya mohon maaf lebih kurang apa yang saya sampaikan. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.